Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Pusat Pendidikan Tinggi Islam. Berlokasi strategis di Padang Sidimpuan, mari kita lihat lebih dekat. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan. Dengan fasilitas representatif, salah satunya Auditorium Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Pemandangan kampus yang asri dan mendukung suasana belajar. Tersedia pula asrama putra bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Nur Hamidah SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan dengan NIM 251100203. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN nomor 11692 Purwosari, kelas 4 dengan materi keberagaman sebagai sunnatullah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak ibu sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ali, silakan. Belajar berdoa.
sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama kita akan belajar di bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dan menghormati dalam keragaman. Subtema keragaman sebagai sunnah Allah. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Mari kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, hebat sekali. Itu adalah gambar tentang kegiatan bakti sosial untuk mewujudkan hidup damai dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan majemuk, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan adat. Suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura, Asmat, dan suku Minang adalah beberapa contoh dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beraneka ragam dengan tujuan agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang salah satu isi pokok kandungannya yaitu manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Prinsip saling mengenal dijadikan dasar hubungan antar lingkungan sosial. Dengan saling mengenal akan timbul saling pengertian. Hal ini ditujukan agar terciptanya kemaslahatan, hidup damai, adil, dan sejahtera. Perbedaan pasti ada dalam masyarakat, namun hal ini tidak harus menjadi dasar pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerjasama yang dapat menguntungkan semua pihak. Seseorang yang bertakwa akan menghargai adanya keberagaman dan menjadikan keberagaman tersebut sebagai sarana meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan menjadikan keberagaman sebagai alat pemecah persatuan bangsa. Islam mengajarkan umat muslim untuk saling menghormati antar sesama, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Disebutkan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada persamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Meski demikian, seorang muslim harus tetap bermasyarakat dengan baik, sikap saling menghormati, berkasih sayang, keadilan, kebebasan, toleransi, dan kerjasama tetap harus terjalin meski berbeda agamanya. Itu tadi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang keragaman sebagai sunnatullah. Kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk harus saling menghargai dalam keberagaman. Untuk tugas selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang kita berikan. Selamat mengerjakan. Itu tadi anak ibu. Baik anak ibu, setelah kalian melihat video, apa yang bisa dapat kalian lihat dari situ? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Apa lagi? Banyaknya ragam agama di Indonesia. Selain agama apa? Suku. Suku. Lalu apa lagi? Agama. Iya, adat dan juga Budaya. Jadi untuk melihat apakah kalian sudah memahami dari video yang ibu sajikan tadi, ibu akan membentuk kelompok ya. Ada 3 kelompok akan ibu buat. Kelompok
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Boleh Bu. bergeser. Geser bangku dan meja.
Ibu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan sekarang juga ya. Ini untuk menilai bagaimana kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini.
kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya kembali, apakah kalian sudah paham akan pelajaran kita hari ini? Jadi anak Ibu di rumah jangan lupa mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari ini ya. Dan di rumah juga dibuka bukunya halaman 35 untuk tugas sekalian di rumah. Oke? Baik anak Ibu, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan surah Al-Fatihah dulu. Sebelum pulang, mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai.